Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya selalu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah kiriman dari Mas Aldo saat ia mendaki ke Gunung Lawu bersama ketiga orang temannya. Ternyata selama pendakian itu tanpa mereka sadari, mereka ini sudah melintasi jalur gaib. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan setiap cerita yang update pada channel ini. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Berawal dari sebuah rencana untuk mendaki gunung. Waktu itu ada Aldo, Zain, Adit, dan Tias. Beberapa minggu yang lalu mereka ini merencanakan pendakian ke Gunung Sumbing. Tias adalah cewek yang paling cantik di antara mereka berempat karena Tias adalah cewek satu-satunya. Gak tahu kenapa Tias ini selalu pengen ikut setiap kali Aldo dan teman-temannya ada rencana pendakian. Setelah rencana sudah dirasa matang, mereka pun mempersiapkan fisik dan peralatan pendakian mereka masing-masing. Tepat pada hari Kamis pukul 9 pagi mereka berkumpul di rumahnya Aldo di Ngawi, Jawa Timur. Dan setelah semuanya sudah berkumpul, mereka membagi peralatan biar sama rata kecuali Tias. Mereka tidak memberikan Tias beban terlalu berat karena kasihan mengingat dia ini adalah perempuan. Setelah semuanya sudah terbagi, mereka berpamitan dengan orang tua Aldo yang kebetulan waktu itu belum berangkat ke pasar untuk berjualan. Tanpa banyak tanya, orang tua Aldo pun memberikan izin dan berpesan kepada mereka agar hati-hati dan jangan sampai lupa dengan sholat. Setelah mencium tangan kedua orang tua Aldo, mereka lekas berangkat siang itu juga karena kalau kesorean nanti keburu hujan. Mereka pun berangkat sekitar pukul 11 siang dengan mengendarai sepeda motor. Aldo membonceng Tias dan Zain membonceng Adit. Di perjalanan kekhawatiran mereka yang tadi benar-benar terjadi. Sesampainya mereka di daerah Sragen, Jawa Tengah, mereka berteduh di emperan toko karena diguyur hujan yang sangat lebat. Sambil menunggu hujan reda, mereka membuka logistik yang ada di dalam tas untuk dimakan. Tapi sampai kurang lebih 2 jam, hujan tidak juga reda. Ini kalau dilihat lagi langitnya, kayaknya bakal lama hujannya. Kita terjang aja kali ya pakai jas hujan. Gimana? Usul Zain. Ya udahlah, gas daripada kesorean ntar, jawab Aldo. Mereka semua pun setuju tapi tidak dengan Tias, karena waktu itu dia tidak membawa jas hujan. Akhirnya mau tidak mau mereka harus menunggu hingga hujan reda. Setelah hampir 1 jam lagi mereka menunggu, hujan pun tidak juga reda. Hingga akhirnya mereka berunding tentang kelanjutan perjalanan ini. Gimana nih? Udah hampir 3 jam, hujan masih belum juga reda. Kalau kita nggak lanjut jalan, ntar sampai sana jam berapa? Ucap Zain membuka obrolan. Iya nih, bisa-bisa malam kita nyampe sana, jawab Adit. Ya masa iya nggak jadi sih, ucap Aldo. Sayang banget tuh, udah terlanjur sampai sini dan peralatan juga udah terlanjur kita sewa selama 3 hari. Masa iya nggak jadi, ucap Zain. Sebenarnya ada rasa sedikit kesal Aldo kepada Tias karena dia tidak membawa jas hujan, sehingga perjalanan jadi tertunda. Tapi melihat Tias yang waktu itu hanya diam, Aldo merasa kasihan. Bagaimanapun juga dia cewek dan gak mungkin Aldo marah kepada Tias. Akhirnya Aldo pun memaklumi keadaan ini. Dan mengingat kalau harus lanjut ke Sumbing ini tidak memungkinkan, dia pun memberi usulan. Gini aja deh, kalau sampai jam 3 hujannya gak reda juga, kita cancel aja ke Sumbing dan kita belok ke Lawu. Daripada gak jadi nanjak kan? Kalau ke Sumbing bisa lain waktu lah. Zain dan Adit sepemikiran dengan Aldo. Di sisi lain kondisi mereka waktu itu juga sudah cukup payah. Lalu Aldo pun bertanya kepada Tias. Tias, gimana kalau kita belok ke Lawu? Ya kalau aku sih terserah aja lah. Tapi apa gak bosen ke Lawu? Kan bulan kemarin udah kesana, jawab Tias. Memang bulan kemarin mereka berempat habis dari Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Nah, berhubung mereka ini sudah cukup sering ke sana, Aldo memberikan usul lagi. Kalau jadi ke Gunung Lawu, mendakinya via Candi Ceto saja karena kalau via Ceto mereka belum pernah.
Akhirnya mereka semua pun setuju kalau memang sampai jam 3 hujan tidak juga reda, mereka akan belok ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Waktu kini menunjukkan pukul 3:30 sore dan hujan baru saja reda. Mereka pun segera berkendara untuk melaksanakan niatnya ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Setelah menempuh sekitar 1 jam perjalanan sampailah mereka di tempat tujuan. Terlihat di sini hujan tidak selebat tadi karena terlihat dari jalannya yang tidak banyak genangan air. Sesampainya di sana, mereka langsung meminta izin pendakian dan petugas memberikan izin untuk mendaki hari itu juga. Mereka sempat melihat peta pendakian yang ada di pos dan memfoto untuk digunakan sebagai petunjuk jalan. Sebelum memulai perjalanan, Aldo menyempatkan diri untuk sholat asar terlebih dahulu, baru setelah itu perjalanan dimulai sekitar pukul 5 sore. Di awal-awal perjalanan masih belum ada yang aneh hingga sampai di pos 1 sekitar pukul 6 sore. Di pos 1, Aldo mengajak yang lain untuk berhenti dahulu karena dia akan melaksanakan sholat maghrib. Aldo sedikit melipir di dekat pohon untuk sholat, sementara Aldo sholat yang lain istirahat di bangunan pos. Setelah selesai sholat, Aldo kembali ke teman-temannya dan di situ mereka berunding akan bermalam di mana. Mengingat hari juga sudah petang, Aldo menyarankan untuk camp di pos 3 saja dan lanjut jalan besok lagi. Dan setelah dirasa cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Aldo yang tadinya berjalan di paling depan sekarang pindah ke paling belakang dan meminta Adit untuk berjalan di depan. Di sepanjang perjalanan menuju ke pos 2, mereka tidak menjumpai satupun pendaki yang naik ataupun turun. Jadi kondisinya jalur itu sangat sepi. Sebelum sampai di pos 2, tiba-tiba kabut tipis turun disusul dengan rintik-rintik hujan. Melihat itu, mereka sedikit mempercepat jalannya agar segera sampai di pos 2. Dan alhamdulillahnya sesampainya di pos 2 rintik hujan berhenti dan langit terlihat sedikit cerah. Namun karena takut hujan turun lagi, mereka pun berunding dan sepakat untuk camp di pos 2 saja. 2 tenda berkapasitas 4 orang dan 2 orang mereka dirikan di dekat bangunan pos. Setelah itu mereka membawa peralatan masaknya ke bangunan pos untuk masak makan malam. Setelah masakan sudah matang, mereka pun makan-makan dan lanjut duduk nyantai sambil ngopi-ngopi. Namun ketika sedang asik ngopi sambil ngobrol-ngobrol sayup-sayup, Aldo mendengar seperti ada suara orang yang berjalan tepat di belakang bangunan pos yang mereka tempati. Mendengar itu, Aldo pun langsung berdiri sambil berucap, kayak ada orang di belakang." Dia tengok ke belakang pos, tapi di sana tak ada siapa-siapa dan gelap. Kemudian Zain bertanya, "Ada siapa, Do?" "Gak tahu, gelap, gak ada siapa-siapa," jawab Aldo. Aldo kemudian kembali ke tempat duduknya dan lanjut ngobrol dengan yang lain. Selama berada di pos 2 itu, mereka tidak bertemu dengan satu orang pun pendaki yang naik maupun turun. Jadi suasananya sangat sepi dan hanya mereka berempat. Tapi untungnya malam itu tidak turun hujan dan udara tidak begitu dingin. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Mereka yang cowok tidur di tenda berkapasitas 4 orang, sedangkan Tias tidur sendiri di tenda berkapasitas 2 orang. Namun baru saja memasang sleeping bag, Aldo ingat kalau dia belum sholat isya. Mengingat itu, dia pun keluar dari tenda untuk menunaikan sholat. Do, mau kemana?" tanya Zain. "Lupa aku, belum sholat. Kalian mau ikut sholat gak sekalian?" ajak Aldo. "Aduh, enggak deh, udah terlanjur PW nih," jawab Zain. Akhirnya Aldo pun menunaikan sholat isya sendirian. Sesampainya di luar tenda, dia mengambil tayamum dan menggelar matras di sebelah kanan tenda untuk sholat. Namun ketika sedang sholat, dari belakang terdengar suara. Terdengar seperti ada beberapa langkah kaki orang yang sedang berjalan. Mendengar hal itu, konsentrasi Aldo pun buyar. Dia berpikir, mungkin di belakang itu adalah Zain dan Adit yang sedang keluar tenda. Dia pun kembali memfokuskan pikirannya untuk sholat. Dan setelah selesai sholat, dia langsung menengok ke belakang. Dan ternyata tak ada satu orang pun di sana. Sontak di sini, Aldo sedikit merinding. Dia cepat-cepat menggulung matrasnya dan kembali ke dalam tenda. Sesampainya di dalam tenda, terlihat kedua temannya ini sudah tidur. Nah, Aldo pun berpikir, "Lah, ini anak-anak udah tidur. Terus yang di belakang tadi itu siapa?"
Namun Aldo pun mencoba untuk berpikir positif. Mungkin tadi salah satu di antara mereka memang ada yang keluar dari tenda untuk kencing atau mungkin Tias. Kemudian pintu tenda dia tutup rapat-rapat agar udara dingin tidak masuk ke dalam tenda. Kemudian dia merebahkan badannya di sebelah Zain, tapi malam itu Aldo tidak bisa tidur. Dia pun mencoba untuk miring ke kanan, miring ke kiri, untuk mencari posisi nyaman, tapi tetap saja dia tidak bisa tidur. Ketika sedang berusaha tidur, tiba-tiba terdengar lagi suara seperti langkah kaki orang berjalan di luar tenda. Tapi itu cuma sebentar, dan Aldo mengiranya mungkin itu pendaki lain yang sedang lewat. Tak lama kemudian suara langkah kaki itu terdengar lagi, dan itu terus terulang kurang lebih sekitar 8 kali. Tiba-tiba terdengar dan tiba-tiba saja hilang. Lama-kelamaan Aldo pun penasaran dengan apa yang berjalan di luar tenda itu. Karena kalaupun itu pendaki lain, kayaknya itu nggak mungkin mengingat sekarang sudah menunjukkan jam 11 malam. Dan kalaupun itu pendaki lain, pastilah terdengar adanya suara. Apa mungkin itu Tias ya yang keluar tenda? Pikir Aldo saat itu. Tias memang sudah terbiasa seperti itu kalau mendaki bersama mereka. Dia tidak bergantung kepada temannya kalau sekiranya dia bisa lakukan sendiri. Karena memang Aldo ini tidak bisa tidur, dia pun berinisiatif untuk keluar tenda menghisap sebatang rokok sekalian melihat siapa yang tadi terdengar suara langkah kakinya. Sesampainya di luar tenda, keadaan sangat sepi. Tak ada satu orang pun yang terlihat. Lalu dia pun berjalan ke arah tenda Tias dan memanggilnya. "Tias, udah tidur belum?" Tapi tak ada jawaban dari Tias karena mungkin dia sedang tidur. Akhirnya daripada bingung sendiri memikirkan hal itu, Aldo pun mengeluarkan sebatang rokok untuk dihisap sambil duduk di teras tenda. Namun ketika sedang menghisap rokok itu, dari belakang terdengar lagi suara langkah kaki. Mendengar itu Aldo merinding dan merasa sedikit takut. Pelan-pelan dia berdiri untuk melihat ke belakang tenda. Namun ketika dia sudah berdiri, suara langkah kaki itu sudah hilang tidak terdengar di belakang tenda dan tak ada siapa-siapa. Merasa ada yang aneh, Aldo pun merasa takut. Rokok pun dia matikan dan kembali masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda dia berpikir kalau yang dari tadi dia dengar itu mungkin makhluk lain penunggu di sini. Berhubung niatnya Aldo di sini tidak mengganggu, dia pun berucap dalam hati. "Permisi ya Mbah, kita numpang istirahat di sini dan kami nggak ada maksud apa-apa untuk mengganggu." Setelah berucap seperti itu dalam hati, suara langkah kaki itu sudah tidak terdengar lagi dan Aldo berusaha memejamkan mata hingga akhirnya dia bisa tidur. Keesokan harinya mereka bangun dan langsung membuat sarapan. Sambil masak-masak itu, Aldo teringat tentang kejadian aneh semalam. Dia pun kemudian bertanya kepada Tias. "Tias, semalam kamu keluar tenda nggak?" "Semalam? Enggak tuh. Habis ngopi itu aku langsung tidur, soalnya ngantuk banget. Emangnya kenapa?" tanya balik Tias. "Gak apa-apa sih, semalam kayak ada orang yang jalan di dekat tenda kita. Tapi pas aku tengok keluar tenda, gak ada siapa-siapa," jelas Aldo. "Oh, itu mah pendaki lain mungkin yang lewat," jawab Tias. Karena tidak ingin membuat mereka panik, Aldo pun berpura-pura kalau yang dikatakan Tias itu adalah benar. Padahal semalam dia ini sudah beranggapan seperti itu, tapi kenyataannya bukan pendaki lain. Dan setelah selesai sarapan, mereka lanjut berkemas dan melanjutkan perjalanan tepat pukul 8 pagi. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah mereka di pos 3. Di situ mereka istirahat karena perjalanan menuju ke sini tadi lumayan menguras tenaga. Dan setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba kabut tipis turun dan langit mulai sedikit mendung. Sepertinya akan turun hujan, dan di sini mereka merasa panik mengingat waktu itu Tias tidak membawa jas hujan. Mereka kemudian mempercepat langkah kaki dengan tujuan agar segera sampai di pos 4. Tapi karena jalur cukup padat dan menanjak, mereka tidak bisa berjalan cepat. Bahkan seringkali mereka berhenti di jalur karena kelelahan. Sudah sekitar 1 jam berjalan, mereka belum juga sampai di pos 4. Langit masih sama dan kabut tipis juga masih menyelimuti perjalanan mereka. Hingga tak lama kemudian, Aldo yang berjalan di paling depan samar-samar melihat ada sebuah bangunan kayu yang mungkin itu adalah pos 4. Melihat itu, Aldo pun bilang kepada yang lain, "Itu di depan, kayaknya udah pos 4. Mereka yang lain juga beranggapan seperti itu.
Lalu mereka berjalan menuju ke bangunan kayu tersebut. Dan sesampainya di sana ternyata benar, itu adalah bangunan kayu, tapi itu bukan pos 4, melainkan sebuah warung. Melihat warung itu, Aldo pun bilang kepada yang lain, "Wah, ternyata jalur Ceto juga ada warung, boleh juga nih kalau mampir." Namun mereka pun terus berjalan tanpa mampir ke warung itu. Setelah beberapa meter berjalan, terlihat lagi ada sebuah warung yang sama persis seperti warung yang mereka lihat sebelumnya. Tias yang waktu itu berjalan di belakang Aldo pun bilang, "Bentar, warungnya kok sama ya kayak warung tadi?" "Yang ngebangun mungkin satu orang kali, jadi bisa sama kayak gitu," jawab Aldo. Mereka terus berjalan melewati warung itu dan berniat mampir kalau sudah turun nanti. Cukup jauh mereka berjalan namun belum juga sampai di pos 4. Aldo yang berjalan di depan merasa ada yang janggal, karena menurut peta yang dilihat, jarak antara pos 3 dan pos 4 tidak terlalu jauh. Aldo pun berinisiatif mengajak yang lain untuk berhenti dulu. "Perasaan jarak dari pos 3 ke pos 4 gak sejauh ini deh kemarin di peta." Tias mengambil HP untuk melihat peta yang kemarin dia foto. "Iya nih, di sini tertulis sekitar 1,5 jam perjalanan dari pos 3, jawab Tias. "Lah, emangnya kita udah jalan berapa jam?" tanya Aldo. "Lama banget tuh, ada kali 2 jam, jawab Adit. Ketika sedang membahas soal itu, terlihat dari bawah ada laki-laki paruh baya yang sedang berjalan naik. Dia membawa sabit dan membawa sarung yang dilingkarkan di tubuhnya. "Nah, itu ada orang, coba tanya dulu," ucap Aldo pada Zain. Setelah dekat, Zain pun bertanya kepada orang itu. "Pak, maaf pak, numpang nanya, ini jalurnya nggak salah kan?" "Enggak, jalan aja terus, nanti juga sampai," jawab orang itu sambil terus jalan melewati mereka. "Oh, ya udah pak, terima kasih ya," lanjut Zain. Namun orang itu tidak menjawab dan terus berjalan mendahului mereka. Zain terlihat sedikit kesal karena tanggapan orang itu kurang enak didengar. "Itu orang gitu amat sih kalau ditanya," ucap Zain dengan pelan. "Dia lagi buru-buru kali. Ya udahlah, yang penting jalan aja dan jalan kita ini benar dan gak nyasar," jawab Aldo. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Aldo meminta Zain untuk berjalan di depan, sedangkan dia pindah ke paling belakang. Mereka berniat membuntuti orang tadi, tapi orang itu jalannya sangat cepat hingga mereka ketinggalan jejak. Langit mendung dan kabut tipis masih menyelimuti perjalanan mereka. Aldo yang kali ini berjalan di paling belakang, sayup-sayup dia mendengar ada suara keramaian di sebelah kiri dan kanannya, seperti suara orang yang sedang beraktivitas. Mendengar hal itu, dia pun celingukan mencari sumber suara tersebut, tapi di kiri kanannya tidak ada tanda-tanda orang sama sekali. Di sini Aldo pun berpikir, "Ini suara siapa ya? Ada suaranya, tapi gak ada orangnya." Namun Aldo tidak mengatakan tentang apa yang dia dengar itu kepada yang lain, dan semakin jauh berjalan, suara keramaian itu perlahan menghilang. Sudah sekitar 1 jam lebih mereka berjalan, mereka tidak juga melihat keberadaan pos 4. Di sisi lain, jalur yang mereka lewati saat ini sangatlah sepi dan tak terlihat satu orang pun pendaki yang naik ataupun turun. Karena capek, mereka pun memutuskan untuk berhenti lagi. "Duh, kok gak nyampe-nyampe ya di pos 4? Tanya Zain. "Aku juga gak tahu, kita jalan aja ikutin jalur yang ada," jawab Aldo. Lalu tiba-tiba Tias pun nyeletuk. "Kok aku ngerasa ada yang aneh ya sama perjalanan kita?" "Aneh kenapa?" tanya Aldo. "Kalian bayangin aja deh, kita udah hampir 4 jam berjalan tapi belum juga sampai di pos 4, jawab Tias. Terlihat waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Karena memang tak ada yang tahu, Aldo pun mengajak mereka untuk istirahat terlebih dahulu. Sekalian dia ingin menunaikan sholat zuhur. Tas keril mereka letakkan di atas tanah, kemudian Aldo mencari tempat untuk menunaikan sholat. Ketika sedang sholat, tepatnya di rakaat ketiga, fokus Aldo ini buyar ketika tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Aldo beranggapan mungkin yang menepuk itu adalah teman-temannya yang ingin ikut sholat menjadi makmum. Karena setahu Aldo, kalau kita sedang sholat lalu ada yang menepuk pundak kita dari belakang, tandanya ada seseorang yang ikut sholat dan kita sebagai imam wajib membesarkan suara.
Setelah selesai sholat, dia pun berdoa semoga diberikan kelancaran dalam melakukan pendakian ini. Dan setelah selesai berdoa, dia pun melihat ke arah belakang dengan niat untuk bersalaman dengan orang yang ikut sholat tadi. Tapi ternyata di belakang Aldo tidak ada siapapun. Melihat hal itu, Aldo pun kaget dan berpikir, "Loh, tadi yang ikut sholat siapa?" Dia pun cepat-cepat membereskan matrasnya dan kembali ke teman-temannya. Dan sesampainya di tempat teman-temannya, dia pun bertanya, "Kalian tadi ikut sholat?" "Enggak, aku capek doh, udah terlanjur pewek juga di sini," jawab Zain sambil nyengir. Aldo merasa ada yang janggal di sini. Dia mengajak yang lain untuk segera melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Tias yang waktu itu berjalan di depan Aldo tiba-tiba berbisik, "Do, aku tadi ngelihat ada yang sholat di belakang kamu." "Hah, seriusan? Siapa?" tanya Aldo. "Gak tahu, dia berpakaian serba putih," jawab Tias. "Ya udah, simpen aja dulu, jangan bilang ke yang lain," pinta Aldo pada Tias. Mendengar ucapan dari Tias barusan, Aldo merasa panik. Dia tak tahu lagi apa yang sedang terjadi pada mereka. Sambil berjalan, Aldo membaca tasbih terus-menerus berharap semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tak lama berselang, terlihat di depan ada beberapa orang yang sedang mondar-mandir dan beberapa tenda yang berdiri. Zain yang waktu itu berjalan di paling depan pun bilang, "Itu dia pos 4, kita udah sampai." Mereka pun segera berjalan menuju ke sana dan ternyata benar. Di situ terdapat beberapa rombongan pendaki yang sedang ngecamp. Tapi ini bukan pos 4, melainkan pos 5. Melihat kalau itu ternyata adalah pos 5, mereka benar-benar kaget. Karena mereka ini tidak merasa melewati pos 4, tapi tahu-tahu sudah sampai di pos 5. Merasakan hal itu, mereka semua saling memandang heran. Udah, yang penting sekarang kita udah bisa ngecamp. Cepetan diriin tenda dan aku udah lapar," ucap Aldo menetralkan situasi. 2 tenda kembali mereka dirikan berjajar di dekat tenda pendaki lain. Setelah itu mereka pun lanjut memasak di depan tenda. Sambil memasak itu, Aldo pun bertanya kepada rombongan yang ada di sebelah tenda mereka, "Udah lama nyampe di sini, Mas?" Dan mereka pun menjawab baru sekitar setengah jam yang lalu. Mendengar jawaban dari mereka itu, Aldo dan yang lain merasa semakin heran. Kalau memang mereka baru datang setengah jam yang lalu, harusnya mereka bertemu dengan Aldo di perjalanan. Sedangkan selama perjalanan itu, Aldo tidak merasa bertemu dengan satu orang pun pendaki. Tapi ya sudah, yang penting sekarang ini tidak terjadi apa-apa terhadap mereka. Di sini mereka beranggapan kalau jalur yang mereka lewati tadi mungkin bukan jalur pendakian, melainkan jalur gaib. Sore itu mereka makan dengan lahap karena jujur saja, mereka ini sudah sangat kelaparan setelah menempuh perjalanan yang tidak masuk akal. Setelah selesai makan itu, tak lupa Aldo melaksanakan kewajibannya untuk sholat asar. Dan setelahnya mereka melanjutkan ngobrol-ngobrol sambil sedikit membahas tentang kejanggalan selama perjalanan tadi. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mengingat besok mereka masih ada perjalanan summit ke puncak, malam itu mereka memutuskan untuk segera tidur. Sebelum tidur, Aldo sempat mengajak teman-temannya untuk menunaikan sholat isya. Tapi ya begitu, jawaban mereka masih sama. Mereka sudah terlanjur PW dengan posisinya masing-masing. Karena memang tak ada yang mau, Aldo pun tidak memaksa. Dia segera menggelar matrasnya di samping tenda dan menunaikan sholat. Ketika sedang sholat, kejadian yang sama terulang lagi. Tiba-tiba saja ada yang menepuk pundak Aldo dari belakang. Merasakan itu, Aldo pun teringat perkataan Tias tadi kalau mungkin yang menepuk pundaknya itu adalah orang berjubah putih. Dia pun membesarkan bacaan doa dan setelah selesai sholat ternyata benar. Di belakangnya ini tak ada siapapun yang ikut sholat. Karena ketakutan, Aldo pun segera masuk ke dalam tenda dan terlihat teman-temannya ini belum tidur. Mereka malah asik main HP. Dan singkat cerita, sekitar pukul 4 pagi mereka semua terbangun dan bersiap-siap melakukan perjalanan summit ke puncak. Sebelum berjalan summit, tak lupa Aldo menunaikan sholat subuh dan ketika sedang sholat itu, Aldo sangat was-was kalau nantinya ada lagi yang menepuk pundaknya dari belakang. Namun kali ini tidak. Setelah selesai sholat, perjalanan summit pun dimulai sekitar pukul 5 pagi bersama rombongan yang camp di sebelah tenda mereka. Perjalanan summit pun berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala apapun hingga sampailah mereka di puncak sekitar pukul 7 pagi. Sesampainya di puncak, mereka tidak begitu senang karena ini bukan yang pertama kalinya bagi mereka berdiri di puncak Hargodumilah.
Di puncak itu mereka santai-santai sambil menikmati pemandangan yang ada. Dan ketika sedang nyantai itu, Tias yang waktu itu duduk bersebelahan dengan Aldo pun bilang kalau semalam dia ini sempat keluar tenda untuk kencing, dan setelah kencing dia melihat ada banyak sekali orang yang sedang beraktivitas di sekitaran pos 5. Awalnya Tias menganggap mungkin itu pendaki lain, tapi setelah dilihat lebih jelas lagi ternyata bukan. Orang-orang itu seperti orang-orang zaman dahulu karena terlihat dari pakaiannya. Dan tanpa memperdulikan itu, Tias segera kembali ke dalam tenda dan melanjutkan tidurnya. Setelah dirasa puas di puncak, mereka pun kembali turun ke tempat ngecamp mereka dan meninggalkan rombongan yang bareng tadi. Dan setelah sampai di camp, mereka lanjut berkemas untuk kembali turun. Mereka sengaja tidak masak makanan karena berniat akan makan di warung yang mereka lihat saat perjalanan naik kemarin. Di perjalanan itu Aldo mengamati keadaan jalur yang dia lewati. Namun ternyata jalur itu sangat berbeda dengan jalur yang ia lewati kemarin. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4 yang baru kali ini mereka lihat. Di pos 4 itu mereka tidak berhenti lama, hanya sekitar melemaskan otot-otot kaki dan setelah itu lanjut berjalan lagi. Di perjalanan menuju ke pos 3, mereka mencari warung yang kemarin. Tapi sepanjang perjalanan mereka tidak menjumpai warung tersebut. Bahkan setelah mereka sampai di pos 3 pun mereka tidak menjumpai warung itu. Dari pos 5 menuju ke pos 3 ini mereka hanya tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Lantas kenapa kemarin perjalanan naik itu sangat lama, bahkan sampai berjam-jam? Merasakan keanehan itu mereka pun bertanya-tanya. Karena memang tidak menemukan warung itu, akhirnya ya sudahlah. Mereka pun memutuskan untuk memasak makanan di pos 3 untuk sarapan dan seringkali mereka membahas kejanggalan ketika naik kemarin. Setelah selesai makan, mereka pun lanjut berjalan turun hingga sampailah kembali mereka ke pos perizinan sekitar pukul 2 siang. Karena takut nanti akan hujan, mereka pun segera mengambil motor untuk segera pulang ke Ngawi. Sesampainya kembali di rumah Aldo, mereka membahas satu persatu kejanggalan selama pendakian. Mereka pun menyimpulkan kalau mungkin selama pendakian dari pos 3 menuju ke pos 5 itu, mereka melintasi jalur gaib dan warung yang sebelumnya mereka anggap benar-benar warung itu ternyata bukan. Di sini mereka semua sangat bersyukur karena selama perjalanan itu tidak terjadi apapun dan kembali pulang dengan selamat. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dialami oleh keempat pendaki ini tidak kita alami juga ya saat mendaki. Dan buat teman-teman yang hobi mendaki gunung, semoga selalu diberikan keselamatan ya sampai lagi ke rumah masing-masing. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa support juga channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.